Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bagas Rahmatullah, perwakilan dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya terkait dengan religiusitas dan kesehatan mental yang telah saya dan tim lakukan. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Cindy Febriani Thalia, Angga Adi Saputra, Adelia Nurul Aulia Basar, dan Andi Eka Septila, telah melakukan penelitian dengan judul Hubungan Religiusitas dengan Kesehatan Mental pada Populasi Dewasa Muda Muslim di Indonesia. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut terkait dengan hasil penelitian kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku tim peneliti untuk memaparkan hasil penelitian kami. Latar belakang penelitian ini. Pertama, permasalahan dewasa muda sebagaimana yang telah dilakukan penelitian oleh Ferreira tahun 2019 dan juga Low tahun 2022 menemukan bahwasannya populasi dewasa muda kerap mengalami permasalahan-permasalahan seperti permasalahan pada ruang lingkup dukungan sosial atau social support, permasalahan di pekerjaan, keluarga maupun permasalahan dan faktor-faktor lainnya yang sangat berdampak pada kesehatan mental individu. Menurut Kaufman, tahun 2022 melakukan penelitian dengan populasi dewasa muda menemukan bahwasannya dewasa muda merupakan salah satu tahap perkembangan di mana seseorang atau individu sedang berusaha untuk mencari arti kehidupan atau makna hidup. Menurut Kaufman, dalam penelitiannya mengatakan bahwasannya untuk menemukan arti kehidupan atau makna kehidupan individu kerap mencari arti kehidupan dan makna kehidupan melalui pendekatan spiritualitas dan religiusitas. Berikutnya, kami kerap menemukan di lingkungan sosial, fenomena di lingkungan sosial bahwasannya stigma mengenai kesehatan mental, terutama pada penyintas yang mengalami gangguan kesehatan mental, kerap dikaitkan dengan kurangnya keimanan individu maupun kurangnya beribadah. Sehingga individu kerap diberikan label atau diberikan judgement dan stigma bahwasannya kalau kamu terkena gangguan mental, artinya kamu kurang beriman dengan Tuhan atau kamu kurang beribadah, sehingga kamu mengalami gangguan mental. Nah, tentunya dalam setiap penelitian harus ada keunikan atau urgensi mengapa penelitian ini harus dilakukan. Karena pada dasarnya penelitian-penelitian bukan hanya sebagai data pembaharuan, tetapi harus bisa membuat sebuah terobosan terbaru, sehingga akan sangat berdampak untuk perkembangan keilmuan bidang psikologi itu sendiri. Nah, lantas apa keunikan dari penelitian yang kami lakukan? Keunikan yang kami temukan dalam penelitian ini cukup sentral, yaitu pada aspek alat ukur atau measurement tools. Sebagaimana yang kita ketahui, penelitian kuantitatif dalam psikologi sudah sangat lazim menggunakan alat ukur yang sudah terstandarisasi secara statistik, quantitative research, atau based on statistical analysis. Nah, alat ukur yang kami gunakan, yang pertama adalah alat ukur religiusitas Muslim yang kami gunakan telah sesuai dengan konteks budaya di Indonesia. Banyak sekali alat ukur yang berusaha dan mencoba mengukur religiusitas Muslim, tetapi kebanyakan penggunaan alat ukur ini seperti contohnya Abrahamic Religiosity Scale, di mana di situ mengukur aspek Islam juga, tetapi di sana karena Abrahamic Religion, sehingga masuklah uh, aspek dari agama Yahudi, Kristen dan juga Islam di dalamnya. Sehingga ketika kita menggunakan aspek Muslimnya saja, tidak bisa karena pada dasarnya mengukur langsung ketiga agama tersebut. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan indigenous psychology, di mana kita ketahui bahwasannya alat ukur itu harus bisa mengukur sesuai dengan konteks pemahaman dan penafsiran di budaya tersebut, di budaya atau di masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, hal ini juga menjadikan urgensi dan keunikan dari penelitian ini karena alat ukur yang kami gunakan sudah sesuai dengan konteks budaya Muslim di Indonesia.
Yang kedua adalah mengukur religiusitas yang sesuai dengan budaya Islam di Indonesia. Kami menemukan beberapa alat ukur yang mencoba mengukur religiusitas Muslim dari beberapa jurnal di mancanegara, tetapi kembali lagi bahwasannya alat ukur tersebut memahami konteks religiusitas Muslim pada masyarakat di daerah tersebut, yang tentunya jika dibawa ke masyarakat Indonesia akan terjadi perbedaan penafsiran ataupun persepsi. Nah, hal ini menyebabkan bisa salah tafsir atau salah analisis, sehingga uh, inilah yang menjadi keunikan dari penelitian yang kami lakukan, karena kami menggunakan alat ukur yang mengukur religiusitas yang sesuai dengan budaya Islam di Indonesia. Dan yang ketiga adalah penelitian ini disusun dan diteliti di Indonesia, bukan hasil adaptasi. Jadi, eh, kenapa ini menjadi salah satu keunikan lagi? Kami membaca salah satu jurnal bahwasannya ada beberapa alat ukur yang memang mencoba untuk menelaah aspek religiusitas Muslim dalam konteks di Indonesia. Tetapi beberapa alat ukur tersebut masih merupakan hasil adaptasi, ada juga hasil dikembangkan, tetapi dikembangkannya di Malaysia, bukan di Indonesia, sehingga tentunya akan ada perbedaan pemaknaan, penafsiran, dan pemahaman antara masyarakat di Malaysia dengan di Indonesia. Nah, alat ukur yang kami gunakan disusun, diteliti, dan dikembangkan di Indonesia, dan bukan merupakan hasil adaptasi dari alat ukur yang sudah ada. Lantas apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara ilmiah apakah ada hubungan antara religiusitas dengan aspek kesehatan mental. Adapun metodologi penelitian yang kami menggunakan desain penelitian kuantitatif non-eksperimental, di mana teknik sampling yang kami gunakan adalah accidental sampling, menggunakan uh, accidental sampling. Untuk menganalisis datanya, kami menggunakan Jamovi versi 2.3.21. Adapun kriteria partisipan yang kami gunakan, yaitu partisipan merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam, dan berusia 19 sampai dengan 40 tahun atau pada tahap dewasa muda. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah uh, skala religiusitas Muslim yang disusun dan dikembangkan oleh Amir pada tahun 2021, di mana dalam alat ukur ini terdapat 13 item dengan 3 dimensi. Sedangkan pada aspek kesehatan mental, kami menggunakan Depression Anxiety Stress Scale atau DASH-21. Di sini terdapat 21 pertanyaan dengan 3 dimensi. Dan terakhir, teknik analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan pengujian korelasional menggunakan Pearson. Demografi partisipan kami, di sini kami melibatkan 135 partisipan, tetapi hanya 133 partisipan yang dapat dianalisis. Kami mendapatkan data error, sehingga data error tersebut tidak kami proses lebih lanjut. Adapun mayoritas dari partisipan penelitian ini didominasi oleh perempuan dengan 80,5% dan laki-laki sebesar 19,5%. Pada aspek usia, di sini mayoritas pada usia 21 sampai 25 tahun atau 73,7%. Berikutnya 26 sampai 30 tahun 18,1%. Selanjutnya 31 sampai 35 tahun 4,5%, dan terakhir pada taraf usia 36 sampai dengan 40 tahun di angka persentase 3,8%. Hasil penelitiannya mendapatkan bahwasannya pada aspek depresi ditemukan mayoritas partisipan pada taraf normal, di mana sebanyak 40% di sini partisipan mendapat taraf depresi normal. Sedangkan pada aspek kecemasan, di sini nilai yang cukup tinggi adalah extremely severe atau di tahap yang cukup parah di angka 40% juga. Dan pada stres di sini masih dalam tahap normal di angka 27%. Selanjutnya kami melakukan analisis uji reliabilitas skala religiusitas Muslim. Didapatkan hasil uji reliabilitas sebesar 0,836 atau dapat disimpulkan hasil ini reliable untuk mengukur religiusitas Muslim pada populasi dewasa muda.
Selanjutnya, hasil uji korelasi pada aspek religiusitas dengan kesehatan mental pada dimensi depresi didapatkan R 0,422, lalu pada dimensi kecemasan didapatkan minus 0,299, dan pada aspek stres didapatkan minus 0,366. Berdasarkan hasil tersebut, kami mendapatkan bahwa hasil uji korelasi terhadap aspek religiusitas dengan depresi, kecemasan, dan stres dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan kesehatan mental. Berdasarkan hasil penelitian dan bukti ilmiah lainnya, dapat kita artikan bahwa aspek kesehatan mental individu tidak memiliki hubungan dengan tinggi atau rendahnya tingkat religiusitasnya. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan hasil yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sana hipotesis alternatif diterima, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kesehatan mental pada populasi dewasa muda Muslim di Indonesia. Selanjutnya, kami selaku tim peneliti mengakui masih terdapat keterbatasan atau limitation dalam penelitian yang kami lakukan, sehingga kami menyarankan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pada aspek instrumen penelitian ini masih terbatas pada alat ukur Depression Anxiety Stress Scale 21, di mana sebagaimana yang kita ketahui, alat ukur mengenai kesehatan mental itu sangat banyak, sehingga bila mana akan melakukan penelitian lanjutan mengenai religiusitas dan kesehatan mental, peneliti menyarankan untuk dapat menggunakan alat ukur lainnya, agar dapat mengukur fenomena kesehatan mental lainnya dari sudut pandang lain. Yang kedua, partisipan di sini masih tergolong kurang untuk dikatakan representatif se-Indonesia. Karena kami hanya mendapatkan 133 partisipan dari 13 provinsi di Indonesia. Hal ini tentunya tidak dapat dikatakan representatif se-Indonesia, sehingga validitas internal masih rendah untuk digeneralisasi pada populasi dewasa muda di Indonesia. Berikutnya yang ketiga, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan metodologi penelitian lainnya untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena religiusitas dan kesehatan mental. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.